Pemirsa, dugaan praktik manipulasi laporan pertanggungjawaban LPJ serta rekayasa kegiatan belajar mengajar di PKBM An-Nur Sukamakmur yang beralamat di Jalan Raya AMD nomor 23 Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor semakin menguat dan memunculkan indikasi serius adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal. Tim media bersama tim investigasi DPP LPI Tipikor Indonesia mengaku telah berulang kali melakukan upaya konfirmasi langsung ke lokasi. Namun hingga kini, pihak pengelola termasuk kepala PKBM tidak pernah berhasil ditemui. Situasi ini dinilai tidak lazim dan memunculkan kesan kuat adanya upaya menghindari klarifikasi. Pada kunjungan terakhir, Senin 20 April 2026, tim kembali tidak memperoleh keterangan resmi. Di lokasi hanya ditemui seorang pria bernama Fahri yang mengaku sebagai guru baru di lingkungan yayasan dan mengajar mata pelajaran fikih di MTS. Ia menyatakan tidak mengetahui aktivitas PKBM. "Pak, saya tidak tahu tentang PKBM," ujarnya. Namun pernyataan tersebut justru memperbesar tanda tanya. Yang bersangkutan terlihat leluasa berada di lingkungan yang diduga terkait operasional PKBM, bahkan berada di kediaman kepala PKBM dengan sikap yang dinilai tidak seperti orang luar. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya hal yang sengaja disembunyikan dari publik. Sementara itu, keterangan narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkap dugaan adanya aktivitas pembelajaran yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kegiatan belajar itu jarang dilaksanakan, paling hanya saat momen semester, itu pun sedikit yang hadir. Kadang kumpulnya di MTS satu yayasan, bahkan yang mengerjakan tugas justru siswa MTS, ungkapnya. Jika keterangan ini benar, maka patut diduga bahwa kegiatan belajar mengajar hanya bersifat formalitas untuk kepentingan administrasi, bukan proses pendidikan yang berlangsung nyata dan berkesinambungan. Kejanggalan semakin mencolok pada data warga belajar. PKBM tersebut tercatat memiliki 323 peserta didik dengan hanya 4 tenaga pengajar. Rasio sekitar 1:80 dinilai tidak masuk akal dan berpotensi mengindikasikan adanya penggelembungan data. Di sisi lain, laporan administratif menyebutkan kegiatan belajar berlangsung 3 hari penuh setiap minggu. Namun fakta di lapangan menunjukkan indikasi kuat bahwa aktivitas tersebut tidak berjalan sebagaimana dilaporkan. Potensi pelanggaran hukum. Menanggapi hal ini, DPP LPI Tipikor Indonesia menilai bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, maka berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran serius. Antara lain, dugaan penyampaian laporan tidak sesuai fakta, LPJ fiktif atau manipulatif, dugaan penggelembungan data peserta didik untuk kepentingan anggaran, dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional pendidikan, dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam perspektif hukum, hal ini berpotensi mengarah pada pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai ketentuan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi apabila ditemukan unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan. Statement LPI Tipikor Indonesia. Perwakilan DPP LPI Tipikor Indonesia menegaskan bahwa temuan awal ini tidak bisa dianggap sepele dan harus segera ditindaklanjuti oleh aparat berwenang. Jika benar terdapat rekayasa laporan, kegiatan fiktif dan penggelembungan data peserta didik, maka ini bukan lagi sekedar pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk pada dugaan tindak pidana yang harus diusut tuntas. Kami mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh, tegasnya. Pihaknya juga menilai bahwa sikap tertutup pengelola PKBM yang berulang kali menghindari konfirmasi semakin memperkuat urgensi dilakukan penyelidikan mendalam. Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKBM An-Nur Sukamakmur belum memberikan klarifikasi resmi. Tim media masih membuka ruang hak jawab sebagai bagian dari prinsip keberimbangan. Desakan publik pun terus menguat agar pemerintah daerah, dinas pendidikan hingga aparat penegak hukum segera turun tangan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai mutlak untuk memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa lemahnya pengawasan terhadap pendidikan non-formal dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang diduga merugikan keuangan negara dan mencederai tujuan utama pendidikan. Dari Sukamulya Sukamakmur melaporkan.